Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti. Saya guru di SMP Negeri 1 Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Saya akan menceritakan tentang praktek baik yang saya lakukan, yaitu bagaimana memanfaatkan botol-botol bekas yang terdapat di halaman sekolah sebagai sarana bermain dan belajar pada materi pewarisan sifat atau genetika dari abstrak menjadi nyata. Dengan judul Getol Belajar, Genetika, Botol, Bermain, dan Belajar. Yang saya lakukan dengan botol-botol tersebut adalah menggunakan botol-botol tersebut sebagai media untuk bermain dan belajar dan menjelaskan tentang kromosom dan struktur DNA di dalam kelas. Para murid mengumpulkan botol-botol bekas tersebut yang terdapat di halaman sekolah, kemudian digunakan di dalam kelas untuk berlomba membentuk jenis-jenis kromosom dan menyusun struktur DNA berdasarkan petunjuk dari guru. Di sini tipe kromosom. Ada tipe kromosom itu ada 4. Ada 4 tipe kromosom. Yang pertama adalah yang disebut dengan akrosentrik. Akrosentrik itu gambarnya dia modelnya begini. Sentromer, kemudian lengan, dan ini lengannya pendek. Kita lihat ini ada jenis kromosom. Sudah kita jelaskan bahwa kromosom itu adalah terletak di dalam inti sel yang di dalamnya ada gen dan juga ada DNA. Nah, ini ada gambar jenis-jenis kromosom. Ada 4 jenis kromosom, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kemudian yang berikut, anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada gambar, ya, gambar dari DNA dan RNA. Dari gambar ini kita bisa melihat adanya perbedaan. Coba saya mau tadi kan Revita, sekarang siapa? Ayo yang bisa membuat satu perbedaan antara DNA dan RNA. Ayo, siapa? Aku, Bu. Oke, Putri. Kalau di DNA itu dia timin, kalau di RNA itu dia urasil. Oke, beda ya. Di sini timin, maka di sini berubah menjadi urasil. Bagaimanakah bentuk kromosom berdasarkan alat yang sudah kalian bawa? Tapi saya akan undi di sini. Saya yang menentukan, kalian cepat-cepatan siapa yang bisa membuat bentuk kromosom yang nanti diundi. Paham ya? Jadi kalau misalnya diputar muncul telosentrik, maka cepat-cepatan kalian membuat yang model telosentrik. Kemudian Anda dulu, saya sudah berlomba supaya kelompok mana nih yang bisa mengerjakan lebih awal. Paham ya? 1, 2, 3. Apakah yang muncul? Jadi perhatikan, saya akan muter, ya, akan mutar
sitosin. Kalian bisa menghubungkan dia menggunakan sampah lagi yang kita maksud, menggunakan tutup sedotan, ya. Jadi di lab dihubungkan antara guanin dan sitosin menggunakan sedotan. Kemudian imin dan arginin, begitu seterusnya, ya. Kemudian nanti kita rangkai dia menjadi rantai DNA. Bisa? Jadi dimanfaatkan tutup botolnya. Tadi kita sudah bermain di rumah, dilanjutkan lagi dengan membuat dia menjadi rantai DNA. Tadinya belajar materi kromosom dan DNA sulit untuk dipahami karena hanya ada dalam bayangan. Tetapi dengan belajar dan bermain menggunakan botol bekas minuman, saya menjadi lebih paham tentang materi tersebut. Karena kami bermain membuat jenis-jenis kromosom dan menyusun struktur DNA. Pokoknya seru dan menyenangkan. Thank you Bu Guru. Ditunggu pembelajaran seru lainnya ya. Saya sangat suka dengan cara belajar kita tentang materi kromosom dan struktur DNA. Karena yang tadinya sulit untuk membayangkan bentuk kromosom dan jenisnya, tetapi dengan bermain menggunakan botol-botol bekas yang kami kumpulkan di halaman sekolah, belajar menjadi seru dan mudah memahami materi tersebut. Terima kasih Bu Guru untuk ilmunya, tetap sabar dalam mengajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faiza, guru bimbingan dan konseling di SMP 1 Wanggar, sekaligus rekan kerja dari Ibu Wijayanti. Pembelajaran asik dan bermakna ternyata tidak membutuhkan alat dan bahan yang mahal. Tetapi dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana seperti yang dilakukan oleh Ibu Yanti, yaitu memanfaatkan botol-botol dan tutup botol bekas minuman yang ada di kantin sekolah ataupun yang ada di lingkungan sekolah. Bisa mengubah suasana kelas menjadi asik karena murid-murid menjadi lebih aktif dan gembira. Karena dengan hati yang gembira, maka murid akan semakin mudah memahami materi yang diajarkan. Terima kasih Ibu untuk inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni Wahyurini dari SMP Negeri 1 Wanggar, sekaligus rekan kerja dari Ibu Wijayanti. Dari pembelajaran yang dilakukan Ibu Wijayanti yang saya dapatkan adalah inspirasi bahwa untuk membuat pembelajaran yang bermakna bisa dilakukan dengan cara bermain dan menggunakan bahan-bahan sederhana yang terdapat di lingkungan sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Wijayanti, yaitu dengan memanfaatkan sampah botol-botol dan tutup botol-botol minuman bekas menjadi alat mengubah kelas menjadi lebih aktif dan bermakna. Terima kasih Ibu Wijayanti untuk inspirasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pembelajaran dengan memanfaatkan sampah selain dapat mengajarkan para murid untuk peduli terhadap lingkungan, juga dapat menjadi bahan untuk bermain di dalam kelas sehingga mengubah suasana kelas menjadi asik dan menyenangkan. Tetap semangat Ibu Yanti.